Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini terkait dengan politikus PDIP, Ruhut selalu nyinyirin Anies Baswedan saat akad nikah putrinya yang menggunakan bahasa Arab. Orang-orang seperti Ruhut ini tidak tahu dengan kondisi atau situasi atau tradisi umat Islam di kalangan pesantren. Walaupun tidak di kalangan pesantren menggunakan bahasa Arab begitu ketika akad nikahnya. Mengapa tiba-tiba Ruhut ini selalu nyinyirin Anies Baswedan? Ya karena Ruhut ini ketidakmampuan mengelola atau mengkritik Anies Baswedan karena elektabilitas dan prestasi yang nampak di DKI Jakarta. Sehingga dia tidak mampu untuk mengelola, sehingga susah untuk mengkritik Anies Baswedan. Satu-satunya ya hal sepele ini dijadikan bahan kritikan oleh Ruhut Sitompul ini. Mari kita baca beritanya seperti ini. Baru aku tahu ya, suka ngaku-ngaku asli Jogja itu bahasanya bahasa Arab. Hahaha, hoho. Kau ketahuan sip deh matur nuwun sukron nih ya merdeka, kata Ruhut Sitompul. Kemudian kata netizen mengatakan, kami umat Islam sholat pakai bahasa Arab. Terus lu mau ngapain? Dapat salam dari Romo. Kalian itu memang kurang sewons. Ada hajatan pernikahan menggunakan bahasa Arab saja kalian seperti cacing kepanasan. Saya menikahkan anak perempuan saya menggunakan bahasa Latin di gereja. Biasa aja, tidak ada yang harus disuruh pulang ke Roma. #Henning@sbodionot. Jadi ya memang seperti itu kelakuannya Ruhut. Karena Ruhut sendiri kemana-mana, mulai dari Demokrat, terus lompat lagi ke PDI sekarang. Ya memang kalau tidak ngetren ya begitu caranya. Hal seperti inilah yang kemudian orang-orang seperti Ruhut inilah ketidakmampuan untuk mengkritik orang, tidak mampu memberikan saran kepada orang, akhirnya apapun kesalahan-kesalahan dikit dikritik secara besar-besarkan. Dan ini bukan masalah untuk Ruhut, dan ini adalah tradisi orang Islam atau tradisi pesantren yang menggunakan bahasa Arab ketika akad nikah. Apa salahnya begitu? Jadi tidak perlulah untuk mengkritik hal seperti itu. Toh pada intinya adalah kritikan Ruhut ini adalah mengandung kebencian atau nyinyiran kepada Anies Baswedan. Mari kita lanjutkan kembali. Anies sebagai ayah bertanggung jawab terhadap anaknya. Hai kau moncong, Ruhut Sitompul, apakah kau bertanggung jawab pada anakmu? Ruhut Sitompul enggan komentari tudingan telantarkan anak istri. Wah. Dari Enbai, begitu Anies jadi presiden, kau jilat pantat Anies pula potlak. Sudah terjadi beberapa kali mah aja congormu macam bodat su SBY kau sanjung sampai celana dalam kau puja. Jokowi kau hina sekarang kau puji bodat, jangan bikin orang Batak malu. Jadi ya Ruhut Sitompul itu sebelumnya sudah pernah menyinyirin Anies Baswedan kan. Walaupun hati Anies Baswedan sendiri menerima apa yang dinyinyirin oleh lawan-lawannya. Itulah contoh pemimpin seperti Anies Baswedan yang melampangkan hati besarnya, tidak tidak melaporkan, kemudian dia tenang, dia bahkan malu sendiri seperti Ruhut Sitompul ini. Mari kita baca beritanya seperti ini. Politikus PDIP Ruhut nyinyirin ke Anies akad nikah putrinya pakai bahasa Arab. Politikus PDIP Ruhut Sitompul menyindir proses akad nikah putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan menggunakan bahasa Arab. Ruhut pun mempertanyakan mengapa Anies Baswedan mengaku sebagai orang Yogyakarta, tapi ketika mengucapkan akad nikah menggunakan bahasa Arab. Bukan kali ini saja Ruhut membuat status nyinyir ke Anies. Belum lama ini ia juga mengunggah foto editan dengan wajah Anies disandingkan dengan orang Papua yang sedang memakai koteka. Gara-gara itu Ruhut dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait konten bermuatan sara. Namun hingga kini kasusnya tidak jelas perkembangannya. Jadi sudah beberapa kali Ruhut itu dilaporkan ya, tidak ada kelanjutannya sama sekali.
Mengapa Ruhut ini selalu nyinyirin Anies Baswedan begitu? Padahal kalau kita melihat di Jakarta, Ruhut itu pasti tahu apa prestasi Anies, apa prestasi segudang Anies Baswedan, tapi dia pura-pura tidak tahu begitu. Inilah kritikan Ruhut ini mengandung kebencian terhadap sesama bangsa kita, sesama anak bangsa begitu. Dari Demokrat pindah ke PDIP, ujung-ujungnya tidak punya prestasi sama sekali. Padahal dia sudah pernah menjadi anggota DPR begitu. Jadi wajarlah orang-orang yang tidak punya prestasi selalu menjelek-jelekan Anies. Kalau orang punya prestasi tidak mungkin menjelek-jelekan Anies. Kira-kira seperti itu. Anies menikahkan putrinya Mutiara Anies Baswedan dengan Ali Saleh Al-Huraibi di Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara, Jumat 29 Juli 2022. Siang Web. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pademangan, Jakut H. Saifullah menjelaskan mas kawin yang diberikan Ali Soleh kepada Mutiara dalam prosesi pernikahan adalah uang sebesar tunai 1 juta. Dia juga menjelaskan pelafalan akad nikah menggunakan bahasa Arab. Ia memang dari keluarga meminta memakai teks bahasa Arab. Karena umumnya kalau orang-orang Arab keturunan itu mereka menggunakan bahasa Arab, dan saya bilang, iya nggak apa-apa. Bagus saja kan? Yang penting kan memang sesuai dengan syariat. Syariat memang kan bahasa Arab seperti itu, kata Saifullah. Dia mengaku bertugas sebagai penghulu nikah. Saifullah datang menyaksikan dan mengawasi proses pernikahan setelah sebelumnya juga meneliti dan memeriksa berkas pernikahan di KUA Pademangan. Saifullah pun bersyukur bisa merasakan membantu proses pernikahan putri seorang gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Semuanya pun tidak ada masalah bagi Anies Baswedan menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Latin dan sebagainya. Cuma satu-satunya di Indonesia ini adalah Ruhut yang selalu nyinyirin Anies Baswedan, mencari-cari kesalahan. Mulai dari prestasi, mulai dari kinerja, sampai mulai dari akad nikah pun menggunakan bahasa Arab. Ruhut Sitompul selalu nyinyirin. Dan inilah ketidakmampuan seseorang untuk berpikir, kepanasan ketika melihat prestasi-prestasi Anies Baswedan yang menjadi sasaran ya anaknya, keluarganya dan sebagainya. Padahal keluarganya Ruhut Sitompul, mohon maaf, baca sendiri di media sosialnya. Ya begitulah. Masih saja mengurusin keluarga orang begitu. Inilah ketidakmampuan Ruhut Sitompul untuk bersaing di dunia politik, di dunia demokrasi kita. Yang mending ya menurut saya Ruhut ini ya mending ya di rumah aja, tidak perlu berkomentar begitu kan, karena memang komentarnya tidak berfaedah, tidak mengandung kemanfaatan sama sekali ya. Ya kalau nggak nyinyirin ya mungkin ya tidak terkenal begitu. Kita lanjutkan kembali bagaimana kritikan orang ini. Busana Anda jawat kok bahasa Arabnya? Kita tunggu episode berikutnya saat Pak Anies Baswedan jadi presiden, apalagi jilatan Pak Ruhut. Baru kuping lu udah dipotong belum tong? Pinter nggak mungkin, setengah pinter nggak mungkin, seperempat pinter nggak mungkin. Iya dungu. Hai Ruhut Sitompul, sebaliknya lu urusin tata cara agama lu deh. Ngapain ngurusi tata cara agama orang lain? Ya namanya jadi orang ya seperti itu Ruhut ini. Kalau nggak menggunakan seperti itu ya ini. Ruhut Sitompul enggan komentari tudingan telantarkan anak istri. Mari baca sendirilah. Lo non-muslim jangan lompat pagar Hud, urus saja keluargamu dan anakmu yang cowok itu biar bisa jadi kebanggaanmu. Haleluya, puji Tuhan Yesus, salam. Ruhut Sitompul membalas, rasis bener nih orang Batak satu ini, gini kok katanya tidak Islamophobia di negara mayoritas muslim Indonesia. Daniel Marisain, kalian itu memang kurang sains, ada hajatan pernikahan menggunakan bahasa Arab saja. Kalian seperti cacing kepanasan. Pantesan Garuda bangkrut dikelola orang-orang seperti Anda. Ruhut mengaku NKRI harga mati, Pancasilais dan penganut paham kebinekaan, ternyata jiwanya rasis. Ya, yang saya katakan tadi bahwa Ruhut ini sebenarnya tidak pinter-pinter amat. Jadi karena dari dia lompatan dari beberapa partai, ya
karena tidak kekonsistenan, karena tidak punya prestasi, karena dia tidak merasa bahwa dirinya itu orang yang pinter, orang yang sok, orang yang punya prestasi, padahal ya yang saya katakan nol besar begitu. Artinya ketidakmampuan inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan acuan kritikan kepada Anies Baswedan. Ya kalau mengkritik yang logika aja lah, yang pakai pikiran, yang pakai otak, di mana kritikan dan saran kepada Anies Baswedan begitu. Ya saya rasa ya wajar lah, orang-orang seperti Ruhut memang orang yang tidak pinter begitu. Ya biasanya nyinyirin begitu. Kesimpulannya adalah bahwa siapapun kita harus menghargai satu sama lain, agama Islam, non-muslim dan sebagainya. Menggunakan akad nikah pakai menggunakan bahasa Arab tidak menjadi masalah, karena ini adalah tradisi kami pesantren. Kalau di pesantren manapun menggunakan bahasa Arab. Hanya satu-satunya Ruhut inilah yang kemudian mengkritik putrinya Anies Baswedan menggunakan akadnya menggunakan bahasa Arab. Itu adalah hal yang tidak bisa bersaing di dunia demokrasi orang-orang seperti Ruhut. Ya memang orang-orangnya tidak pinter begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.